Hai semua, resiko kemacetan bukan hanya terjadi di darat saja, resiko kemacetan juga bisa terjadi di laut. Dalam sejarahnya, kemacetan terburuk yang pernah dialami oleh kapal terjadi di terusan Suez di tahun 60-an. Sejak pertama kali dibuka pada tahun 1869, terusan Suez sampai saat ini menjadi jalur perdagangan internasional yang sangat penting. Terusan Suez adalah jalur transportasi buatan yang berfungsi untuk menghubungkan Laut Tengah ke Samudra Hindia melalui Laut Merah. Terusan Suez memiliki panjang 193 km. Dengan adanya terusan ini, dapat memotong jarak perjalanan dari negara-negara di Eropa menuju ke negara-negara di Asia. Terusan Suez pernah mengalami kerusakan dan berhenti beroperasi selama beberapa tahun akibat terjadinya perang antara Mesir dengan negara tetangganya yaitu Israel. Ketegangan kedua negara ini semakin meningkat sehingga mengakibatkan perang Mesir-Israel pada tahun 1967. Ketika itu terdapat 14 kapal kargo yang berasal dari berbagai negara sedang menyeberangi setengah jarak melintasi terusan Suez. Namun di luar perkiraan, saat melintasi terusan Suez, perang antara Mesir dan Israel meletus. Perjalanan kapal yang seharusnya 15 jam itu berubah menjadi hampir 8 tahun lamanya, mulai dari tahun 1967 hingga 1975. 14 kapal kargo terjebak di dalam terusan Suez karena area sekitar terusan Suez dipenuhi dengan puing-puing bom, senjata perang, jembatan, hingga penutupan kanal akibat perang tersebut. Kemudian untuk krunya, dengan persetujuan Mesir dan Israel, sebagian kru kapal dipulangkan ke negaranya masing-masing, dan hanya beberapa kru saja yang tetap tinggal untuk bergantian menjaga kapal mereka. Konflik antara Mesir dan Israel berakhir dengan perjanjian gencatan senjata. Kemudian pemerintah Mesir membuka kembali terusan Suez di tahun 1975. Dari 14 kapal yang terjebak selama 8 tahun, hanya 2 kapal berbendera Jerman Barat yang masih bisa berlayar, sedangkan lainnya tidak lagi layak berlayar dan perlu ditarik keluar dari terusan. Karena selama bertahun-tahun kapal yang terjebak itu terkena debu dan pasir gurun yang menutupi seluruh permukaan kapal, sehingga dari kejauhan kapal-kapal kargo terlihat berwarna kuning. Dan karena itulah, kapal-kapal kargo tersebut diberi nama Yellow Fleet atau Armada Kuning. Kemacetan kapal yang parah juga tidak hanya terjadi di terusan Suez saja. Baru-baru ini kemacetan kapal juga terjadi di terusan Panama. Pada Agustus tahun 2023, tercatat sekitar 200 kapal mengalami kemacetan di terusan Panama selama beberapa minggu. Bahkan beberapa kapal terjebak macet lebih dari 3 minggu karena mereka harus antri menunggu lalu bergantian melewati terusan Panama. Penyebab kemacetan di terusan Panama terjadi karena kekeringan yang melanda Panama, dan kekeringan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Terusan Panama mengandalkan air hujan untuk mengisi kanal serta sistem liftnya, sehingga kapal-kapal terutama yang berukuran besar sulit untuk melewati terusan Panama karena kurangnya pasokan air. Akibatnya, otoritas terusan Panama membatasi jumlah kapal yang lewat dari yang semula 36 kapal per hari menjadi 32 kapal, dan hal ini merupakan upaya untuk menghemat air. Dampak dari pembatasan kapal yang melintas pada terusan Panama ini menyebabkan biaya tolnya naik, dan hal ini juga yang menyebabkan harga barang dan gas menjadi naik. Namun di sisi lain, dengan adanya pembatasan kapal yang lewat pada terusan Panama, dapat dimanfaatkan oleh otoritas terusan Panama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penting pada terusan tersebut. Penyebab lain dari kemacetan kapal juga bisa terjadi akibat adanya pandemi. Seperti kemacetan kapal kargo pada tahun 2021 yang lalu, kemacetan kapal di Amerika Serikat ini terjadi di pelabuhan Los Angeles dan pelabuhan Long Beach. Penyebab utama dari kemacetan tersebut adalah karena adanya gangguan rantai pasokan yang melanda Amerika Serikat. Akibatnya terjadi penumpukan antrian kapal yang menunggu untuk melakukan bongkar muat di pelabuhan. Pada saat pandemi COVID di tahun 2019, banyak negara-negara di dunia yang melakukan lockdown
termasuk China dan Amerika Serikat. Ketika lockdown di Amerika terjadi fenomena work from home, sehingga banyak konsumen di Amerika yang membeli berbagai macam barang secara online. Dan kebanyakan barang yang dibeli tersebut berasal dari China. Akibatnya, sebelum akhir tahun 2021, banyak toko-toko online mulai kehabisan stok, sehingga harus melakukan impor. Setelah lockdown dibuka, banyak kapal-kapal kargo dari Asia, terutama dari Cina, menuju ke pelabuhan LA dan Long Beach sebagai imbas melonjaknya permintaan impor dari Amerika Serikat. Namun karena jumlah pekerja masih sangat terbatas, sehingga membuat kontainer menumpuk di kedua pelabuhan tersebut. Kondisi ini mengakibatkan antrian pada kapal karena tidak bisa bongkar muat, yang mana tercatat lebih dari 100 kapal kargo di perairan dekat kedua pelabuhan itu. Rata-rata agar kapal dapat berlabuh di pelabuhan, dibutuhkan sekitar 18 hari atau lebih sebelum dilakukan bongkar muat. Bahkan ada juga kapal yang menunggu hingga 2 bulan lamanya agar dapat berlabuh. Ketika kapal kargo berhasil berlabuh, waktu bongkar muat satu kapal kargo yang berisi 3.400 kontainer membutuhkan waktu beberapa hari. Sedangkan kapal yang memuat 13.000 kontainer, proses bongkar muatnya bisa mencapai seminggu, di mana sebelum adanya pandemi COVID, paling lama hanya membutuhkan waktu 5 hari saja untuk melakukan bongkar muat. Ditambah lagi dengan kurangnya jumlah pengemudi truk yang bertugas untuk mengirim barang dari pelabuhan menuju ke toko-toko di Amerika Serikat. Diketahui Amerika juga kekurangan sebanyak 80.000 pengemudi truk pengangkut barang. Dan akibatnya, terjadi penumpukan kontainer pada pelabuhan, kemudian antrian kapal untuk berlabuh, dan berimbas terjadinya keterlambatan rantai pasokan logistik. Amerika saat ini kekurangan sekitar 80.000 sopir truk. Jumlah tersebut akan naik 2 kali lipat pada tahun 2030 mendatang. Untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan teknologi otonom, yaitu menggunakan truk tanpa pengemudi. Namun dalam pengaplikasiannya, teknologi otonom tidak akan mengganti peran sopir truk secara keseluruhan. Teknologi otonom hanya mengambil porsi pekerjaan sopir truk yang memiliki rute terjauh saja. Sedangkan untuk rute jarak pendek, masih dikemudikan oleh sopir manusia. Truk otonom memiliki sensor radar, GPS, dan lain-lain yang memungkinkan truk untuk mengambil tindakan secara akurat dan seaman mungkin saat berada di jalan raya. Seperti truk buatan Aurora, dalam uji cobanya melakukan perjalanan pulang pergi sepanjang 800 km di salah satu jalan yang tersibuk di Amerika. Truk otonom itu melakukan perjalanan beberapa kali dalam seminggu, dan hal ini dilakukan tidak hanya untuk menguji teknologi otonomnya saja, melainkan juga untuk membuktikan jika truk tersebut dapat diaplikasikan dalam industri logistik.